biniyatil qabuli wal husul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi asba'i millatih min ahli sunnatihi wa jama'atih khususan awliya wa sulaha ummatih wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati nahdlatil ulama'i wa ru'usaiha syuriyatan wa tanfidhiyah wa mu'ammiriha wa musa'idiha wa man kana sababan fi intishariha wa ila arwahi jami'i ashabil ma'ahidid diniyah wal majalisil ilmiyatis saniyah allati ussisat 'ala sunnati wal jama'ah wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa man istafadna 'indah wa ila arwahi jami'i muallifi wa musannifil kutubi syar'iyyati wa alatiha khususan muallifi wa musannifil kutubi allati ta'allamna wa 'allamnaha wa nakhussu khassah ila ruhi muallifi matnil hikam sayyidil imam Ahmad bin Athaillah Sakandari wa syarihihi sayyidil syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa 'anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina wa ulumi sairi ibadihi salihin fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in fi umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batinan wa zahira wa tahsyurna wa iyyahum biha ma'ibadikas salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira sahlan idza syi'ta. Amma ba'd, faqad qala muallif fasharih hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquh as-sa'iruna ilaihi. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, utawi ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih maknani liyunfiq becik nginfakaken sapa dzu sa'atin wong kang duweni jembar, duweni sugih, min sa'atihi saking kajembarane dzu sa'ah. Ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati merupakan isyarah untuk siapa? Iku alwasiluna piro-piro wong kang wis tumeka, wong kang wusul ilaihi maring Allah. Ayil ay isyaratun tegese isyarah ila halil wasilina maring tingkae piro-piro wong kang wusul ilaihi maring Allah Ta'ala. Fa innahum mongkosetuhune alwasiluna ilaihi iku lamma kharaju ing dalam sumangsane metu
sapa al-wasiluna ilaih metu min sijni ru'yatil aghyari, saking ningali piro-piro liyane Allah kang diserupaken kelawan penjara. Min sijni ru'yatil aghyari, saking ningali piro-piro liyane Allah kang diserupaken penjara. Metu ila fadha'it tauhidi, maring tauhid kang diserupaken kelawan pelataran kang luas. Wa kamalil istibsari, lan sempurnane dadi ningali. Ketika mereka sudah keluar dari penjara, memandang selain Allah, menuju luasnya tauhid dan sempurnanya penyaksian, ittasa'at mongko dadi jembar apa masafatu nazrihim, jarak tempuh peningale al-wasilin. Maka jarak tempuh pandangan mereka menjadi semakin jauh dan semakin luas. Wa ufidha, lan diluberaken alaihim ingatase al-wasilin apa ulumun piro-piro ilmu, wa asrarun, lan piro-piro rahasia, ilahiyatun kang bangsa pangeran. Dilimpahkan atas mereka ilmu-ilmu laduni dan rahasia-rahasia ketuhanan. Dengan ini fasaru mongko dadi sapa al-wasilun, dadi iku yamudduna, bisa maringi sapa al-wasilun al-ghaira ing wong liya. Wa yatasarrafuna, lan tumindak sapa al-wasilun fi awalimihim, ing dalam piro-piro amal, ing dalam piro-piro alame al-wasilun al-batiniyati kang bangsa batin, alam batin. Olehe bertindak kaifa halikaya apa sya'u ngarepaken sapa al-wasilun. Wa man qudira alaihi rizquhu, utawi ayat wa man qudira alaihi rizquhu, maknane wa man utawi sapane wong iku qudira ai duyyiqa, dirupekaken, alaihi ing atase man apa rizquhu, rizkine man. Sedangkan mereka-mereka yang rizkinya disempitkan, ayat wa man qudira alaihi rizquh merupakan isyarat untuk kelompok golongan iku as-sairuna, piro-piro wong kang lumaku ilaihi maring Allah. Ai isyaratun tegese isyarah ila halis sairina, maring keadaane piro-piro wong kang lumaku ilaihi maring Allah. Fahum mongko utawi as-sairuna ilaih iku makdurun, dirupekaken apa alaihim ingatase as-sairun fi arzaqil ulumi, ing dalam piro-piro rizki, piro-piro ilmu, wal fuhumi, lan piro-piro faham. Bukan cuma disempitkan rizki ilmu dan pemahamannya, mereka juga mahbusuna iku piro-piro wong kang dibui di penjara, fi midyaqil khayalati, ing dalam gon rupeke piro-piro sangkaan, takhayul, panyekro, warusumilan piro-piro tulisan. Karena itu yungfiquna, pada nginfakaken sapa as-sairun, oleh nginfakaken mimma saking perkara ata kang maringi hum ing as-sairun sapa Allahu Allah, bayane ma atahumullah min fadlihi, nyatane anugerah Allah, minar rizqi saking rizqi, al muqaddari kang ditetepaken, ad-dayyiqi kang rupek, ala ghairihim ing atase liyane as-sairun. Wa yatasarrafuna, lan pada tumindak sapa as-sairun fi awalimihim, ing dalam pira-pira alami as-sairun. Maksude alam zahir, oleh tumindak ala qadri ma ing atase ukurane perkara akta kang maringi hum ing as-sairun sapa Allahu Allah azza wa jalla.
Azza halim maha luhur sapa Allah, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berdalil dengan Allah adalah orang yang telah ma'rifat, orang yang telah mengenal Allah. Sedangkan orang yang berdalil dengan ciptaan Allah adalah orang-orang yang belum sampai kepada Allah. Ada dua kelompok. Yang pertama, mereka menjadikan Allah sebagai dalil. Yang kedua, mereka menjadikan ciptaan Allah sebagai dalil. Pada hikmah yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa jauh berbeda antara dua kelompok ini. Yang menjadikan Allah dalil, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan karena dipilih sebagai orang yang diingini dan dikehendaki oleh Allah. Al-murad, al-majdzub. Sedangkan mereka yang menjadikan ciptaan Allah sebagai dalil yang mengantarkan mereka untuk bisa mengenal Allah, mereka adalah al-murid atau as-salik. Isyarat tentang dua kelompok ini ada dalam Al-Quran. Orang-orang yang sudah wusul, sudah sampai kepada Allah, sudah ma'rifat mengenal Allah, juga orang-orang yang masih dalam perjalanan untuk bisa sampai ke Allah, ini isyaratnya sudah ada di dalam Al-Quran. Tepatnya pada ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Ada orang-orang yang mendapatkan anugerah keluasan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang rizkinya ditakar. Bahkan bukan cuma ditakar, bukan cuma terukur, bahkan sempit, rupek. Mereka yang rezekinya lapang maupun mereka yang rezekinya sempit. Yang menarik, dua-duanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berinfak. Sementara ini ati wong dijak kongkon bareng-bareng infak, jawabane duh sayang kita laka, lamun kita ana sih kita melu andil, lamun kita sugi sih kita nyumbangnya gede. Ketika diajak untuk berbagi, seringkali kita mendengar alasan bahwa mereka itu berada dalam kondisi yang tidak lebih. Maka pilihan itu kemudian diberikan. Ente kepengen berbagi dan sukses atau menunggu sukses baru berbagi?
berbagi kemudian menjadi kaya, tangan teni sugi nembe berbagi. Sebab yang namanya berbagi, yang namanya infak, yang namanya sedekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam satu riwayat mengatakan, seandainya aku mesti bersumpah, aku akan bersumpah demi Allah, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Berarti ketika kita bersedekah dengan keadaan yang pas-pasan, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlipat ganda. Maka Anda sedekah, Anda berbagi, Anda infak, kemudian menjadi orang kaya, menjadi sukses, atau Anda menunggu kaya dulu baru infak. Engkau beli sida sugi-sugi, ya beli infak-infak. Beli sugi-sugi, ya beli sedekah. Maka orang yang cerdas akan memilih, saya berbagi sekarang, yang dengan berbagi ini saya akan sampai pada kesuksesan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Ada orang yang diberi keluasan harta oleh Allah, ada orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Dua-duanya diperintah oleh Allah untuk berinfak dan berbagi. Ya tentu infake wong sugih ora pada karo infake wong melarat. Makanya gula kadang-kadang paling keri, gatel kuping kapan anak krungu wong sugi ngomong mekanen. Kita sih apa melu umume belah. Umume kanggo ngeramik masjid, kanggo granit masjid, umume uang piraan. Kita melu umum baik. Ora pada. Apa maning lamun sampai ana wong sugi toli nganggo dalil, kita sih sedekah senyum baik kapan ketemu karo wong idi. Kanjeng Nabi ketika mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, itu konteksnya Kanjeng Nabi merespon keluh kesah orang-orang yang miskin, yang mereka merasa tertinggal dari orang kaya. Wong sugih sembayang, kita wong fakir miskin sembayang. Wong sugih puasa, kita wong fakir miskin puasa. Wong sugih maca Quran, kita wong fakir miskin maca Quran. Wong sugih mekenen, kita mekenen. Wong sugih mekonon, kita mekonon. Giliran wong sugih sedekah, kita ora bisa sedekah. Maka Kanjeng Nabi menghibur hati para sahabat yang fuqara masakin itu, diantaranya dengan mengatakan sedekah untuk yang tidak memiliki materi, tidak harus dengan materi. Termasuk senyummu ketika berada di depan saudaramu itu bernilai sedekah. Jadi wong sugih aja melu-melu. Wes. Toli maning Anda bahasa. Kita siapa umumnya bela? Ki masjid lagi dibangun, umumnya masyarakat pira misalnya nyumbangi 500, ya kita melu 500, umumnya 100 ya kita melu 100, ci. Sampian itu statusnya beda. Rezeki kang dititipaken ning Gusti Allah ning sampian ora pada. Wong fakir, wong miskin, sedekah 50.000 kunku dadak oli nyeleng nang pirang-pirang dina. Ketika 50.000 disedekaken, kantonge wis laka duwite. Kudu mekaya maning, kudu nyelengi maning.
Sampean sedekah 1 juta, tabungan ning ATM masih 250, masih 300 juta. Maka 1 juta sampean olah kapapai dari sisi kualitas dibanding dengan 50.000 yang setelah dikeluarkan dia tidak memiliki apa-apa. Makanya Quran mengatakan liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, wong sing sugi yo infake disesuaikan karo sugi. Nembe kapan memang keadaannya rupek rizkiye, wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah, infakkan sebagian saja yang Allah berikan. Ini makna zahirnya ayat. Ini makna zahirnya ayat. Lah, kemudian makna batinnya, atau dalam istilah yang lebih populer, makna isyarahnya. Penggalan ayat yang pertama, liyunfiq zu sa'atim min sa'ati, itu merupakan isyarah kepada orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, sudah wusul, sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan ayatnya, wa man qudira alaihi rizquh, itu merupakan isyarah terhadap orang-orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah, belum sampai mereka. Uang iku kapan wis tekaning Gusti Allah, wis kenal karo Gusti Allah, wis wusul, disebut zu sa'ah, orang yang kaya. Apa maknane? Sugih ning kene. Maknane cara pandang mereka, jarak pandang mereka itu menjadi luas dan semakin jauh. Arane gawong wis teka ning genah, wis bisa manjing ning tempat, sehingga dia bisa melihat langsung, bisa menyaksikan langsung apa isi yang ada di dalam rumah. Berbeda dengan mereka yang masih dalam perjalanan. Kalaupun rumah itu terlihat, itu masih dalam jarak yang jauh dan belum bisa melihat yang ada di dalam rumah itu apa, kecuali hanya menduga-duga. Makanya kapan wong sufi sing wis ma'rifat, keyakinane iku wis sampai ning level hakul yakin. Tapi kapan ahli fikih, ahli syariat yakin si yakin, mantep si mantep, tapi keyakinan dan kemantapan mereka baru sampai pada level ilmul yakin. Jadi keyakinan yang ditopang atau dibangun di atas basis ilmu. Dan ilmunya ini masih dalam skala zon, dugaan. Balik maning, hampir jelas. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaih. Ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati merupakan isyarah terhadap keadaan orang-orang yang sudah sampai, sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa sampai karena mereka telah berhasil keluar, melepaskan diri dari kerangkeng, dari penjara, dari keterikatan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dia dengar, semua yang dia lihat, semua yang dia saksikan, dia sudah bisa melihat Allah.
Artinya melihat Allah bahwa semua itu adalah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kikersane Allah, kekuasane Allah. Lamun Allah orang ngersakaken orang mungkin terjadi. Kabeh Allah. Sehingga mohon maaf, ketika kita sudah sampai di level ini, maka kita tidak bisa merasa lebih dari orang lain. Syekhuna wa mursyidna al-arif billah al-imam Yusuf Muhyiddin Riqul Bakhur al-Hasan, beliau menjelaskan, sebagai orang tua, sebagai suami yang secara zahir kita menafkahi istri, kita menafkahi anak-anak, maka kalau kita berhenti pada zahir, kita akan merasa bahwa kita lebih tinggi dari mereka. Karena yang kasih makan mereka kita, sing nyandangi kita, sing ngumahi kita, sing jajani kita, sing segala-galanya kita. Tapi bagi orang yang sudah sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekhna Yusuf, dia akan melihat bahwa dirinya hanya jembatan datangnya rizki Allah kepada istri dan anak-anaknya. Karena dia sendiri pun adalah salah satu dari yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sebagai suami kita merasa bahwa rizki kita itu dari kita, bukan dari Allah? Sama. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah yang memberi makan. Selain Allah, itu hakikatnya diberi makan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah sampai di level ini, mereka tidak lagi terkungkung, terikat pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah bisa lepas dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan berada pada luasnya tauhid. Bahkan dia tidak bisa melihat buruknya orang. Bukan berarti semua orang dilihat baik semua, tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk. Lah, bukan. Ketika ada orang melakukan keburukan dalam perspektif syariat, maka dia melihat ini adalah hadiah dari Allah agar saya jangan seperti itu. Ini adalah hadiah dari Allah agar saya menasehati orang itu dan meluruskan orang itu, mengingatkan orang itu, mengembalikan orang itu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dilihatnya seperti itu. Masya Allah. Ana wong nglakoni dosa. Oh, berarti ki pelajaran kanggo kita aja sampai mekon. Di samping pelajaran, oh berarti apa? Ki medan, lapangan yang Allah siapkan untuk saya berdakwah kepada orang itu. Yo coba aja dipoyoki wong dosa ki, tapi dielingaken, disadarkan priben kira-kira gelem taubat. Itu orang yang sudah syuhud. Lah,
Karena mereka telah bisa lepas dari kungkungan melihat selain Allah, mereka sudah berada pada luasnya tauhid. Tauhid bukan cuma dalam arti tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah, tapi tidak ada yang terjadi kecuali hanya atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali hanya atas kekuasaan Allah. Kita melangkah dan kita diam, hanya Allah yang menjadi orientasi dan tujuan. Itu tauhid. Bukan cuma sekedar tidak ada yang disembah selain Allah, tapi tidak ada yang tepat dijadikan sebagai tujuan kecuali Allah. Tidak ada yang mentakdirkan terjadi dan tidak terjadinya sesuatu kecuali hanya Allah. Itu tauhid. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat. Nah, sehingga pandangan mereka menjadi luas, tidak sempit. Wong sing gampang nyalakaken, apa maning wis nyalakaken ngerasa yen awake dewek mung sing bener, itu pasti karena kedangkalan ilmunya. Itu pasti karena dangkal dan pendeknya pandangannya. Orang yang memiliki pandangan luas, keilmuan yang dalam, dia pasti akan melihat segala sesuatu itu luas, sehingga sikapnya bijak. Disitulah kemudian mereka oleh Allah diberi limpahan ilmu-ilmu laduni. Mereka diberitahu rahasia-rahasia ketuhanan, sehingga mereka bisa melakukan tindakan kepada orang lain sebagaimana mereka inginkan. Dalam bahasa sederhana, guru kula Mbah Maimun Zubair niku ndawuhaken mekaten. Kiai iku ana werna loro. Ana kiai sumberan, ana kiai cere. Kapan kiai sumberan? Zusa'ah. Kapanpun, berapapun kita mengambil air dari sumbernya, air itu tidak akan pernah habis. Karena terus nyumbere metu. Sampeyan takon masalah apa baik, sampeyan ngaji apa baik, sampeyan ngundang wong kuwen kongkon ngomong tentang masalah apa baik, orang tok-tok ilmu. Sebagaimana tidak habis-habisnya sumber air. Bro, sampeyan gampang ngukure. Misalnya ngundang wong kin isi A, diundang. Desa sampean iku ana pirang RT. Setiap RT nganakaken muludan, ngundange kiai kun bae siji. Encak ceramahe pribadi. Jadi ceramahe kun-kune berarti kiai cerek, kiai teko, banyuwe pas-pasan. Sekali dikucuraken yan tok. Tapi bakat ceramah ning RT kian mekenen, ning RT kian mekenen, ning RT kian mekenen, selalu mendapatkan waridat yang berbeda, madad yang berbeda. Maka ini indikasi kiai sumber, kiai sumberan. Kapan kiai sumberan? Liyunfiq dzu sa'atin min si'ati. Kapan kiai cere? Wa man qudira alaihi rizqu. Satu ketika
pada saat perang. Kumpul ulama-ulama besar di perkemahan. Di dalamnya ada ulama ahli hadis nomor 1 pada zamannya, yaitu Sidnal Imam Abdul Azim Al-Mundhiri, penulis kitab At-Targhib wa Tarhib. Ada di situ Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, penulis banyak kitab, termasuk diantaranya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, Syajaratul Ma'arif, Halur Rumuz, dan lain sebagainya. Beliau dalam mazhab Syafi'i diberi gelar Sultanul Ulama, Izzuddin bin Abdissalam. Dan banyak ulama-ulama besar saat itu mereka sedang membaca kitab Risalah Al-Qushairiyah. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu punya kebiasaan ketika kumpul baca kitab. Kemudian mereka saling menyampaikan pendapat masing-masing, pemahaman masing-masing atas apa yang mereka baca. Orang yang cerdas, dia akan bisa menangkap dari apa yang dibaca berbeda dengan yang ditangkap oleh temannya. Berbeda dengan orang awam yang gebay. No. Maka Syekh Izzuddin bin Abdussalam dia mendapatkan pemahaman begini. Syekh Abdul Azim Al-Mundhiri mendapatkan pemahaman begini. Terus tiba-tiba lagi mudzakarah kitab Risalah Al-Qushairiyah, masuk ke dalam kemah itu Sidnal Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzuli. Maka oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam kitab itu langsung diserahkan kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Imam Izzuddin bin Abdussalam berkata, "Mangga, wahai Imam, beri kami pemahaman-pemahamanmu atas apa yang kau baca dari kitab ini." Maka kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, "Tidak pantas bagiku untuk urun pemahaman setelah ulama-ulama besar menyampaikan pemahaman atas yang mereka baca dari kitab ini. Beli pantas, kulaki bocah, kulaki wong bodoh, kulaki duduk sapa-sapa, kulaki berdiri apa-apa." Tawaduknya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kata Syekh Izzuddin, lah, didukung oleh ulama-ulama yang lain. "Mangga Syekh, mangga, kita pengen mendengar pemahamanmu." Akhirnya Masya Allah dibacakan oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Hanya berapa kalimat kemudian beliau sampaikan pemahamannya dari kalimat yang dibaca. Itu Masya Allah, ulama-ulama yang ada di dalam mencoba dan ingin menulis apa yang keluar dari mulut Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Beli kegedang, beli kegedang, saking derese subrang, beli kegedang. Akhirnya apa? Imam Izzuddin bin Abdussalam melayu metu sengkemah dengan mengatakan, "Halummu, halummu, we menia sing pengen krungu omongan kang masih seger tekasen Gusti Allah, ke ning kene lagi disampaikan ning Imam Abul Hasan Asy-Syadzili." Mereka ketika ngaji, ketika apa, itu mereka tanpa persiapan. Karena apa? Karena apa yang mereka sampaikan adalah warid yang datang dari Allah saat itu. Khawatir yang terlintas dalam hati mereka pada waktu itu. Maka ilmu mereka disebut dengan ulum ladunniyah. Ketika menyinggung tentang persoalan-persoalan yang bersifat rahasia, maka itu disebut dengan asrar ilahiyah. Kelompok yang kedua, wa man qudira alaihi rizquh. Mereka yang rizkinya masih
terukur, bahkan disempitkan, ini adalah isyarah untuk orang-orang yang belum sampai, orang-orang yang masih dalam perjalanan. Mereka masih terikat dengan ilusi, masih terikat dengan pikiran, masih terikat dengan bayangan, masih terikat dengan tulisan, masih terikat dengan apa yang mereka baca, sehingga mereka dalam menginfakkan ilmu pun terbatas dari apa yang mereka baca, dari apa yang mereka pikirkan, dari apa yang mereka analisa. Mimma atahumullahu min fadli minar rizqil muqaddarid dayyiqi ala ghairihim. Sehingga kapan macai setitik ya nginfakaken mung bisa semono-monoe. Janji macai rada ake yang nginfakaken bisa luyake. Macai tambah ake maning, krunguwe tambah ake maning ya nginfakaken bisa tambah ake maning, tapi tetap terbatas. Karena apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu terbatas. Dan ilmu yang bersumber dari apa yang dibaca itu belum dianggap oleh para sufi, para wali sebagai ilmu yang betul-betul ilmu. Orang yang kelihatan pintar, tapi pintarnya itu karena banyak membaca, banyak belajar, banyak mendengar, itu kedudukannya dalam ilmu di pandangan orang sufi itu belum sempurna. Satu ketika Asy-Syaikhul Akbar Sidnal Imam Muhyiddin Ibn Arabi berkirim surat kepada filosof besar, pakar tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata Imam Muhyiddin Ibn Arabi dalam surat itu, "I'lam ya akhi waffaqani Allah wa iyyak anna ar-rajula la yakmulu indana fil ilm." Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya seseorang itu kedudukannya dalam ilmu belum sempurna dalam pandangan kami orang-orang sufi, dalam pandangan kami orang-orang yang sudah ma'rifat billah, hatta yakuna ilmuhu minallah bila wasitati syaikhin wala kitab. Sampai dia mendapatkan ilmu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui bacaan di kitab atau mendengar keterangan dari guru. Itu baru sempurna. Itu yang disebut dengan ilmu wahbi, ilmu laduni. Namun ini tentu kalau kita bukan termasuk orang yang murad, yang dikehendaki oleh Allah, kita bukan termasuk dari orang yang majdzub, kita adalah murid, kita adalah salik, tentu untuk mendapatkan itu kita mesti melalui tahapan dan melewati ilmu-ilmu yang ada dalam tulisan ini. Nanti ketika kita sudah sampai, maka semua itu sudah tidak lagi kita butuhkan. Maka Syekhna Yusuf Muhyiddin Al-Bakhuri Al-Hasani mengatakan, tidak ada sufi yang ingkar apalagi menentang hasil ijtihad ahli fikih. Tidak ada sufi yang menentang ahli hadis. Kenapa? Li'annahum ma saru sufiyya illa ba'da an kanu fuqaha wa muhadditsin. Karena mereka menjadi sufi setelah sebelumnya ahli fikih dulu, ahli hadis dulu.
Gak ada ceritanya sufi yang betul-betul sufi menentang ulama ahli syariat, itu gak ada. Karena mereka menjadi ulama ahli hakikat setelah sebelumnya mereka mahir dalam ilmu syariat. Ada seorang wali bernama Syekh Dabbas, punya murid namanya Maimunah. Maimunah ini laki-laki bukan perempuan. Maimunah ini sudah lama ikut tarbiyahnya Syekh Dabbas ini. Tapi murid-murid yang lain sudah mendapatkan futuh, Maimunah ini telat. Maka sang guru pun kemudian berpikir, ini santri kenapa yang lain sudah pada futuh, dia belum. Akhirnya diteliti, diperhatikan. Nah, lewat di depan kamarnya. Setelah lewat diintai, ternyata di dalam kamar Maimunah ini sedang membaca kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Apa kata Syekh Dabbas? Wahai putraku, taruh kitab itu. Gali sendiri sumurmu, maka kau akan menemukan sumber mata air. Kau akan mendapatkan ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menarik, ulum laduniyah, asrar ilahiyah itu didapat bukan dengan cara belajar, tapi melalui tarbiyah, melalui peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mengamalkan ilmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam hadis disebutkan, man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang dia belum tahu sebelumnya sama sekali, tidak pernah belajar sebelumnya sama sekali. Ya, artinya apa? Artinya orang ketika sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang kaya, sehingga dia menginfakkan dengan bebas, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan akan habis. Sedangkan orang-orang yang masih dalam perjalanan, mereka masih terikat dengan makhluk, terikat dengan asbab, terikat dengan kitab yang dia baca, keterangan yang dia dengar dari guru, maka yang dia miliki pun terbatas sesuai dengan keterbatasan apa yang dia baca dan dia dengarkan. Namun bukan berarti dengan keterbatasan ini dia tidak berinfak, tetap berinfak disesuaikan dengan keterbatasannya. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.